Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga from the earth to the arsh yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Pada pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas bagaimana perhiasan yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu pada kehidupan dia ketika mengarungi samudra kebenaran yang termaktub di dalam kitabullah dan tergores di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adab yang keempat yaitu adalah bagaimana setiap mukmin mereka senantiasa memiliki sifat muraqabah. Muraqabah itu artinya adalah dia senantiasa menempatkan dirinya bahwasanya dirinya diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan dan gerak-gerik yang ia lakukan dan ia kerjakan. Ada satu ayat yang patut menjadi renungan bagi kita, yaitu Surat Al-Baqarah 282. Allah menyampaikan kepada kita, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertawaklah kamu kepada Allah, maka Allah yang mengajari kalian. Di situ kita menjumpai ada sebuah faedah besar, bahwasanya yang menjadikan Allah itu sudi mengajarkan kepada setiap anak Adam dengan ilmu, ketika setiap manusia dari anak Adam mereka senantiasa memperbaiki ketakwaan mereka. Dan ketakwaan itu salah satunya adalah hadirnya muraqabah, hadirnya satu perasaan ketika dirinya diawasi oleh Allah. Ketika ini tumbuh pada hati dan jiwa manusia, maka itulah salah satu alasan mengajari manusia itu kepada konsep kebenaran yang diinginkan dan diridhai oleh Allah. Mari kita bandingkan diri kita dengan para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu ketika lahir memiliki modal yang sama dengan kita. Mereka menangis, kita juga menangis. Para ulama, salah satunya Imam Bukhari, ketika lahir tidak langsung hafal 1000 hadis, tapi beliau ketika baru lahir tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana yang pertama kali efektif dalam tubuhnya beliau itu adalah penglihatannya. Dan memiliki modal yang sama dengan kita, sebagaimana ketika kita lahir yang pertama kali diaktifkan adalah pendengaran kita pula. Tapi kenapa akhirnya Imam Bukhari mendapatkan pencapaian yang luar biasa? Sebagaimana hari ini, sebagaimana kita menjumpai dan mendapati selayaknya Imam Bukhari itu hidup di tengah-tengah kita karena umurnya panjang. Walaupun beliau telah meninggal dunia dan dikuburkan, tetapi namanya menjadi nama yang paling sering disebutkan oleh kaum muslimin, terutama penuntut ilmu. Kenapa dia bisa mendapatkan dan beliau bisa memperoleh pencapaian yang setinggi ini? Padahal ketika lahir itu modalnya sama dengan modal kita, karena sesungguhnya salah satu di antara perkara yang menjadikan Allah memberikan pencapaian luar biasa kepada Imam Bukhari, karena sejatinya Imam Bukhari menata ketakwaan ia kepada Allah, menjaga hatinya dan jiwanya untuk selalu merasakan muraqabah untuk diawasi oleh Allah. Maka kalau itu sudah hadir pada kehidupan setiap penuntut ilmu, maka itulah yang akan menjadi highway, menjadi jalan lapang dan menjadi jalan tol bagi Allah untuk mengajarkan manusia ketika sudah merasakan bahwasanya Allah mengawasi dalam segala apa yang dia lakukan. Inilah perkara yang menjadikan kita mengerti kepintaran kita bukan hanya didasarkan kepada IQ kita. Berapa IQ kita, 130, 140 atau 150, bukan itu. Tetapi sesungguhnya kebenaran itu terkadang tidak memandang IQ. Tetapi kebenaran itu ataupun ilmu yang sejatinya Allah ajarkan, sejatinya memperhatikan bagaimana proses ketakwaan manusia ketika dia selalu merasakan muraqabah dalam setiap perbuatan dan tindak tanduk yang dia kerjakan. Maka itulah yang akan menjadikan Allah memahamkan kepadanya banyak kebenaran yang tidak difahami oleh kebanyakan manusia. Karena Allah kalau sudah berkehendak, walaupun manusia dipandang bodoh oleh manusia kebanyakan, tapi kalau Allah berkehendak, maka Allah bisa memahamkan kebenaran kepadanya berdasarkan ketakwaan yang dia miliki. Inilah yang menjadikan kita mengerti betul. Sifat yang keempat yang menjadi perhiasan orang yang beriman dan perhiasan bagi mereka yang menjadi penuntut ilmu, merasakan muraqabah, merasakan bahwasanya dirinya diawasi oleh Allah dalam setiap gerakan, dalam setiap hal yang dia lakukan. Ketika dia merasakan bagaimana Allah mengawasi dia pada seluruh aktivitas yang dia lakukan, ketika itulah tumbuh ketakwaan. Ketika sudah tumbuh ketakwaan, maka renungkanlah apa yang difirmankan oleh Allah, wattaqullaha
wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan ngajarin langsung apa yang kita tidak tahu sebelumnya, apa yang kita bodoh sebelumnya, dan apa yang tidak kita mengerti sebelumnya. Semoga yang menyampaikan adalah orang yang mampu merasakan muraqabah, dan setiap orang yang menjadi peserta pada kajian kita pun semoga mampu menghadirkan muraqabah sebelum nanti kita belajar bagaimana sholat dan setiap tafsirnya yang kita akan pahami dan akan kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.